هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib. Ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita hidayah, petunjuk dan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan, ibadah dan amal saleh yang kita jalankan pada hari ini sampai malam ini semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Tidak lupa pula senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amanah yang sangat besar, yaitu mengajarkan dan mendakwahkan agama yang hak, petunjuk untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke bab yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu bab yang ke-68, bab al-wara' wa tarkus syubhat, bab tentang wara' dan meninggalkan perkara-perkara syubhat. Maka perkenankan saya menyampaikan bahwa sebagai seorang muslim kita dituntut untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar tentang ajaran agama yang mulia ini. Oleh karena tidaklah seseorang itu bisa memahami agama dengan baik dan benar kecuali dengan belajar. Sebagaimana pernyataan Al-Imam Al-Bukhari dalam muqaddimah kitab sahihnya, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Maka kita belajar, kita mentadabburi kitab Allah, membahas dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Kita bahas tentang perjalanan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Kita pelajari tentang kaidah-kaidah ibadah, tata cara ibadah yang telah diajarkan oleh para ulama, yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai hari ini kepada kita. Kita belajar. Tujuannya supaya kita semakin baik, semakin kita memahami agama ini dan berusaha mengamalkannya, berarti kita semakin memiliki kedudukan yang baik di sisi Allah. Karena manusia itu memang bertingkat-tingkat, ya, pemahaman ajaran agamanya dan bertingkat-tingkat kebaikan. Tidak manusia semua itu, tidak semua manusia itu sama, ada tingkatan-tingkat. Maka kita berusaha untuk belajar, karena dengan belajar kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Ya, setelah kita tahu, kita tata hidup kita menata hidup
hidup kita supaya selalu berusaha menjalani apa-apa yang diridhoi oleh Allah dan berusaha menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah supaya kita nanti selamat di dunia dan lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, mari kita memasuki bab yang sangat penting. Jadi bab ini istilahnya bab tentang ajaran yang mungkin derajatnya atau martabatnya lebih tinggi. Ya, tentang perkara warah. Ya, warah itu dalam ajaran Islam itu sudah memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Di atas warah ada namanya zuhud. Ya, namanya zuhud. Jadi antara warah dan zuhud itu kadang-kadang bagi sebagian masyarakat dianggap sama. Padahal sebenarnya berbeda. Kalau warah ya adalah suatu sikap atau kondisi seseorang yakni meninggalkan apa-apa yang membahayakan agamanya, membahayakan ya kehidupannya di akhirat kelak. Ya, yakni perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atau perkara-perkara syubhat. Dia berusaha untuk tinggalkan. Itu orang warah, berhati-hati. Secara bahasa, warah itu artinya menahan atau menggenggam. Itu secara bahasa. Ya, menahan atau menggenggam. Jadi orang yang warah berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang membahayakan agamanya, membahayakan imannya, membahayakan akhiratnya. Itu warah. Adapun zuhud, zuhud itu dia meninggalkan bukan hanya hal-hal yang membahayakan agamanya, tapi juga meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi dua hal. Ya, kalau warah itu ditinggalkan yang membahayakan agamanya, kalau zuhud di samping dia tinggalkan hal-hal yang membahayakan agamanya, dia juga meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, untuk akhirat. Itu makna dari atau perbedaan antara warah dan zuhud. Jadi yang namanya warah ya, secara sederhana yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara haram, syubhat, ya, sehingga hal-hal tersebut ya bisa mengantarkan seseorang ke derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan keutamaan sikap atau sifat warah ini disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib mengatakan bahwa hadis ini sahih bi ghairihi. Ya. Beliau bersabda, "Fadlul ilm khairun min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Perhatikan, ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Makanya ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Ibadah apapun yang panjenengan kerjakan, baik itu sholat, puasa, ya, ibadah-ibadah yang lainnya, haji, kemudian umroh dan yang lainnya, segala macam bentuk ibadah itu didasari dengan ilmu. Sebab kalau tidak didasari dengan ilmu, dikhawatirkan ya beribadah tapi kurang tepat. Ya, beribadah tapi kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Karena tidak ada dasar ilmunya. Padahal semua bentuk-bentuk ibadah itu semuanya sudah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah, diwarisi oleh para sahabat dan para ulama cara ibadahnya Rasulullah. Ya, maka dikatakan dalam hadis ini, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah."
dinikum al-wara. Dan sebaik-baik agama kalian adalah wara, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau yang syubhat. Ini hadis disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani sahih bi ghairi, ya, sahih dengan hadis-hadis lain yang mendukung. Ya, jadi ada hadis-hadis lain yang mendukung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan nasihat berharga kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, perhatikan nasihatnya. Nasihat Rasulullah kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an. Jadilah engkau orang yang wara. Takun badan nasi, maka engkau akan menjadi manusia atau sebaik-baik manusia ahli ibadah. Ya. Jadilah engkau orang wara sehingga engkau menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Kemudian wakun qani'an. Jadilah engkau orang yang qanaah. Apa qanaah itu? Ya, menerima. Ya, terimalah kalau bahasa Jawa. Menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takun ashtarin nas, kalau kamu jadi orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Jadi hubungan antara qanaah dan syukur itu sangat erat. Orang yang qanaah pasti rajin dan senang bersyukur. Adapun orang yang tidak qanaah, ya nggak pernah merasa cukup. Bagaimana dia mau bersyukur? Dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Dia tidak tumbuh rasa syukur pada dirinya. Kemudian lanjut nasihat Rasulullah kepada sahabat siapa tadi? Abu Hurairah. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Dan cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Cintailah manusia, maksudnya cintailah sesama manusia, khususnya orang-orang beriman. Sayangilah mereka, kasihanilah mereka. Ya. Takun mu'minan. Ya, maka engkau akan menjadi orang mukmin yang terbaik. Jadi kalau kita mencintai sesama manusia itu menghantarkan kita menjadi orang beriman yang sebaik-baik. Karena ketika kita mencintai sesama manusia, muncul sifat suka dan senang membantu, menolong mereka. Dan bukti cinta, bukti seorang mukmin, iman seseorang itu dibuktikan dengan mencintai sesama manusia. Wa ahsin jawara man jawaraka. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka akan engkau menjadi muslim yang sejati. Takun musliman, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Jadi keislaman, keimanan, cinta kepada sesama itu harus dibuktikan. Ya, dibuktikan dengan menyayangi sesama kaum muslimin, berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya. Jadi Islam atau keislaman kita ini bukan hanya sekedar pengakuan, begitu juga iman bukan sekedar ucapan, tapi itu dibuktikan dengan perbuatan baik kepada manusia. Kemudian beliau mengatakan, wa aqillat dhahika, sedikitlah engkau tertawa. Fa inna kathratat dhahik, karena sesungguhnya banyak tertawa itu tumitul qalba, mematikan hati. Boleh tertawa, tidak apa-apa. Rasulullah juga sekadang-kadang tertawa. Ya.
senyum, tertawa. Beliau juga kadang-kadang tertawa. Tapi beliau kalau tertawa mungkin berbeda dengan kita. Ya, tidak setiap saat tertawa terbahak-bahak semua ditertawain, tidak. Yang tertawa sekedarnya ketika senang, bahagia. Ya, kalau hari-hari ini kan semua ditertawain. Bahkan ada orang yang memang kerjanya membuat manusia tertawa, ya, sampai tertinggal-tinggal. Video-video itu dikumpulkan, Pak. Dikumpulkan video-video yang orang itu misalnya kepleset, jatuh, ya, atau dan hal-hal yang membuat lucu. Nah, kita ternyata dalam ajaran agama kita itu tidak dibolehkan terlalu banyak berlebih-lebihan dalam tertawa, karena itu akan mematikan hati. Nah, kita ambil poin dari hadis ini, nasihat Rasulullah kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah menyatakan, kun wari'ah, jadilah engkau orang yang wara, yaitu senantiasa berusaha menjaga diri agar tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar atau membahayakan agamanya atau membahayakan kehidupannya nanti di akhirat. Baik. Kemudian makna syubhat dari judulnya tadi, yaitu bersikap wara dan menjauhi syubhat. Apa yang dimaksud dengan syubhat? Yang dimaksud dengan syubhat adalah perkara yang masih samar-samar. Perkara agama itu kan ada 3 hal yang pokok. Yang pertama, yang jelas-jelas halal, boleh, maka kita lakukan, maka kita kerjakan. Yang kedua, perkara yang jelas-jelas haram, maka kita tinggalkan. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang tidak jelas, samar-samar, tidak ada keterangan dengan tegas bahwa ini haram, ini halal, tidak ada. Inilah yang disebut dengan syubhat. Ya, disebut dengan syubhat. Nah, orang-orang mukmin, seorang muslim yang benar agamanya dan benar-benar bertakwa kepada Allah, ketika berhadapan dengan perkara syubhat, dia berhati-hati. Berhati-hati. Bahkan mereka memilih untuk meninggalkan hal tersebut. Jangan sampai terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman ittaqa asy-syubhat," barang siapa yang menyelamatkan dirinya dari syubhat, menjauhi syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatan diri. Coba lihat pentingnya pentingnya meninggalkan perkara syubhat. Barang siapa yang meninggalkan, menjauhi perkara yang syubhat, yang samar-samar tadi, yang belum jelas, maka dia telah menyelamatkan dirinya dan agamanya, menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Ini penting, Pak. Jadi kadang-kadang kan kita, ini kan nggak apa-apa, nggak ada larangannya kok, nggak ada larangannya, nggak ada perintahnya. Nah, kita harus berhati-hati. Ya. Timbang kita terjatuh kepada hal yang haram. Karena orang-orang yang melakukan perkara syubhat, nanti ada hadisnya, itu besar kemungkinan untuk terjatuh kepada yang haram. Memang secara dalil itu tidak jelas, ya, belum ada keterangan secara tegas. Tapi kalau itu dilakukan, berbahaya. Jangan sampai kita terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian,
Berkaitan dengan bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengangkat beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan bab. Yang pertama dari surat An-Nur ayat 15. Ya, surat An-Nur ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Boleh jadi engkau menganggap suatu persoalan itu ringan, remeh, ya, kecil, padahal di sisi Allah masalah itu adalah besar. Ya. Jadi kadang-kadang kita anggap itu biasa, gak apa-apa. Padahal di sisi Allah itu masalah besar. Bahkan itu bisa membahayakan agama, bisa membahayakan iman, membahayakan keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti membahayakan kehidupan kita di akhirat. Padahal kita anggap itu sesuatu yang ya mungkin sudah umum kok dikerjakan manusia, nggak apa-apa. Maka kita diperintahkan agama ini untuk berhati-hati dalam berkata. Tidak bermudah-mudah, ya, tidak bermudah-mudah. Karena apa? Dalam ajaran agama kita yang mulia ini, perkara-perkara syariat itu sudah ada tuntunannya dari Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikerjakan, diamalkan, dipraktekkan, diterapkan oleh para sahabat dalam kehidupan. Maka apa-apa yang sudah jelas datang dari Allah, kita berusaha untuk jalankan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita berusaha untuk tinggalkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu, terimalah. Termasuk perkara syariat. Apa yang telah diperintahkan, diajarkan, disyariatkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerjakan, jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Begitu sebaliknya, apa yang telah dilarang oleh beliau, diharamkan oleh Allah melalui lisan beliau, tinggalkan. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Karena sesungguhnya Allah itu maha keras hukumannya. Ya, kita berusaha. Namanya orang berusaha. Ya, kita berusaha. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ya, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, qadarullah suatu saat kita terjatuh melakukan kesalahan, perbuatan dosa, ya istighfar, bertaubat, kembali kepada Allah. Itu jalannya. Tidak membiarkan diri kita terus-menerus berlarut-larut dalam perbuatan dosa, ya, yang mendatangkan murka Allah. Kita ini wajar, Pak, kalau melakukan dosa, kesalahan itu wajar. Kita manusia yang lemah, ya, banyak kekhilafan. Tapi jangan biarkan diri kita terus-menerus berada dalam kondisi seperti itu. Ketika sadar bahwa kita salah, istighfar, tinggalkan perbuatan tersebut, bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu. Itulah jalan keselamatan. Kemudian dalam firman Allah surat An-Nur ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut, khawatir, jangan sampai ditimpa fitnah. Fitnah itu coba. Fitnah itu bisa berkaitan dengan perkara agama kita,
kita ternyata terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada kekafiran, terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, itu fitnah. Ya, dan ditimpa azab yang pedih di akhirat kelak, dia akan ditimpa azab yang pedih. Maka kita berhati-hati, jangan sampai ketika kita menyalahi perintah Rasul, menyalahi sunnahnya, menyalahi syariat yang dibawa oleh beliau, Allah timpakan pada kita ujian, cobaan. Ya, kita berhati. Kemudian Imam An-Nawawi juga mengangkat firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 14. Allah berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu itu, yakni Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengawasi. Artinya, semua perbuatan kita, semua aktivitas kita itu dipantau dan diawasi oleh Allah. Tidak ada yang terluput dari pengawasan Allah. Tidak. Semuanya dipantau. Di tempat yang sepi, sendirian, tempat yang gelap, kamar terkunci, lampu dimatikan, Allah lihat. Ya, aku terpencil di sana di hutan belantara Kalimantan sendirian, Allah lihat. Apa mana di tempat yang ramai banyak orang, Allah lihat, Allah mengawasi kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang terbesit di dalam hati kita diketahui, dipantau dan diawasi oleh Allah. Tidak ada yang menunjuk. Tidak ada yang menunjuk. Dan itu nanti akan dicatat, semua dicatat. Nanti catatan kita itu akan diberikan di akhir. Ya, ada orang menerima catatan dari tangan kanan dari depan. Inilah orang yang berbahagia. Dia semangat terima catatan. Kenapa? Dia tahu isi catatannya itu semuanya baik-baik. Ya. Sebaliknya nanti ada orang yang menerima catatannya dari belakang. Dia tidak mau lihat catatannya. Dia belakangi catatannya. Dia tahu bahwa isi catatannya itu perkara-perkara yang buruk. Dia malu. Ya. Dan di akhirat kelak, Pak, setelah catatan diterima, kita disuruh oleh Allah baca catatanmu. Iqra kitabak. Baca catatanmu sendiri. Bukan Allah yang bacakan, bukan malaikat, bukan orang lain. Kita sendiri dituruh untuk baca. Misalnya kita belanja di supermarket, di Indomaret lah misalnya, kita belanja, terus kasirnya bilang ini semuanya totalnya 2 juta. Kaget kita. Loh kok bisa? Kok mahal sekali? Kok banyak sekali? Ya sudah, lihat sendiri catatanmu. Lihat sendiri belanjaan. Mungkin nanti kita masa begitu seperti itu, terus silakan baca sendiri catatan. Ada catatan. Kalau kita bayangkan nanti, kita sendiri disuruh baca catatan. Ya, cukuplah bagi kalian kata Allah Subhanahu wa taala sebagai penghisab atas diri-diri kalian pada hari ini. Baik, itu pentingnya kita selalu berusaha menjaga diri kita dari perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, termasuk perkara syubhat, karena kita semua selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pernyataan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala. Sahabat yang mulia di Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling panjang umurnya. Dia pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Allahumma barik malahu. Ya Allah, berkahilah hartanya dan perbanyaklah anak keturunannya dan panjangkan umurnya. Para ahli sejarah mengatakan bahwa
tidaklah beliau meninggal ini kecuali anak cucunya itu sampai 100 orang. Masya Allah. Dan dipanjangkan umurnya, ya lebih dari 100 tahun baru meninggal. Sahabat yang mulia. Beliau itu pernah melayani Rasulullah SAW. Ya, bertahun-tahun melayani Rasulullah SAW. Pernah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ini pernah berkata, "Innakum la ta'maluna a'malan." Sesungguhnya kalian itu mengerjakan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan berupa dosa atau mungkin syubhat. Ya, hiya adaqtu fi a'yunikum min syarr. Yang mana di mata kalian perbuatan kalian yang berupa dosa atau kesalahan atau syubhat itu di mata kalian itu setipis rambut. Artinya menurut kalian kecil, biasa, ya bukan sesuatu yang besar. Itu menurut kalian. Ya. In kunna ta'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bagi kami para sahabat Nabi di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya al-mubiqah, perbuatan itu termasuk dosa besar. Insyaallah. Nah, mungkin terjadi hari-hari ini, Pak. Terjadi hari-hari ini. Kita anggap itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang enteng, yang remeh. Di mata kita itu hanya setipis rambut. Tapi ternyata di zaman Rasulullah itu dosa besar. Ya, contohnya LGBT. Apa itu LGBT? Ya, anjuran tidak paham apa itu LGBT. Ya. Di kehidupan kita saat ini, Pak, karena masifnya propaganda melalui media massa, bahkan di negara-negara Amerika dan Eropa, itu saat ini mereka masuk ke sekolah-sekolah, Pak. Ya, masuk ke sekolah-sekolah propaganda itu LGBT. Bagi sebagian orang itu dianggap ya lumrah, bukan sesuatu yang lumrah atau lumrah, bukan sesuatu yang besar. Ternyata ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah dosa besar. Dosa besar. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, ayo dipantau anak-anak kita jangan sampai terjatuh kepada hal-hal seperti ini. Ini syubhat atau bahkan ini sudah jelas-jelas dosa besar, tapi menjadi samar-samar karena propaganda ini tadi. Kita harus diharuskan untuk bertoleran, diharuskan untuk menyepakati atau minimal tidak mencela, tidak. Padahal dosa besar. Ya, dosa besar. Kemudian itu perkataan sahabat yang mulia Anas bin Malik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengangkat dalam bab ini sebuah hadis yang sangat penting dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal halala bayyinun. Dalam ajaran agama yang mulia ini, perkara-perkara halal itu sudah jelas. Artinya sudah jelas dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Mana yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan perkara-perkara yang haram juga jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya. Ya, wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara kedua yang halal dan haram itu, di tengah-tengahnya ada perkara-perkara syubhat yang sama-sama tadi yang belum jelas tentang halal
Kebanyakan manusia tidak tahu. Kenapa? Karena ini harus dipelajari, harus didalami, harus dirinci, harus diteliti, dicermati, baru tahu, oh ini haram, oh ini halal. Nah itulah tugasnya para ulama. Para ulama itu mengajarkan kepada kita setelah dia meneliti berbagai macam dalil-dalil dan keterangan, dia tetapkan, dia fatwakan bahwa ini halal, ini halal. Ya, artinya ini lebih dekat kepada perkara halal, ini lebih dekat kepada perkara haram. Ini yang disebut dengan syubhat. Faman ittaqa syubhati, kembali ke hadis yang saya bacakan tadi. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perbuatan syubhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat, samar-samar, yang tidak jelas, istabra'a lidinihi wa 'irdihi, sungguh dia telah menjaga dirinya dan kehormatannya. Wa waqa'a fi syubhat, dan adapun orang-orang yang terjatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka sangat besar kemungkinan dia bisa terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karwa'i yar'a haulal himam, seperti seorang pengembala, dia mengembalakan ternaknya, kambingnya, sapinya di dekat tempat yang dilarang. Misalnya ada tempat pengembalaan di situ, itu punya misalnya pemerintah, dan di situ ada aturan tidak boleh mengembala di situ, punya raja misalnya, tidak boleh mengembalakan ternak di situ. Maka orang yang melakukan syubhat itu ibaratnya dia gembalakan sapinya di dekat tempat larangan tadi. Nah, itu ibaratnya. Nah, suatu saat mungkin dia ngantuk, dia tertidur, sapinya masuk ke sana atau kambingnya masuk ke sana. Ya, begitulah ibaratnya kalau melakukan perbuatan syubhat. Ya, tidak jelas, yang samar-samar. Maka ketika kita berhadapan dengan perkara syubhat, yang terbaik adalah berusaha untuk menghindari. Lebih baik ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan, daripada kita terjatuh kepada perkara yang diharamkan. Ya, yushiku an yarta'ihi, maka sangat boleh jadi pengembala tersebut, ya, gembalaannya atau ternaknya itu makan, masuk di tempat larangan tadi. Ala wa inna likulli malikin himam, dan ingatlah bahwasanya setiap raja, penguasa itu memiliki atau mempunyai larangan-larangan. Setiap penguasa itu punya larangan, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Ala wa inna himallahi ma'arimu, ingatlah bahwasanya larangan Allah itu adalah hal-hal yang jelas-jelas telah diharamkan dalam agama. Ya, maka kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Terakhir, Rasulullah menyatakan, wa ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa pada setiap diri, pada setiap jasad manusia itu ada segumpal darah daging. Banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan bab. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.